Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 2, yaitu kegemaranku pada subtema 1, gemar berolahraga pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Resti selalu berharap kalian sehat. Anak-anak, tetaplah semangat belajar di rumah, meskipun sekarang kita belum bisa bertemu di sekolah. Anak-anak, sebelum melanjutkan materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Sebelum kita belajar, Bu Resti akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi aturan saat sedang bermain atau berolahraga dengan tepat. 3. Siswa dapat memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sedang bermain ataupun berolahraga dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi bunyi alami dan bunyi buatan dengan tepat. Anak-anak, marilah kita belajar materi kita hari ini. Sekarang, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Nah, dalam gambar tersebut, apakah yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Benar sekali, Udin dan teman-teman sedang melakukan olahraga. Udin gemar sekali berolahraga. Badan Udin menjadi sehat. Olahraga bisa juga dilakukan dengan bermain. Hati riang, badan pun menjadi sehat. Berolahraga bisa juga dilakukan dengan cara bersepeda. Sekarang, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Nah, mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama membuat kita menjadi senang. Dan bersepeda juga bisa menyehatkan badan. Anak-anak, berolahraga tidak hanya dilakukan dengan bersepeda, namun bisa juga dilakukan sambil bermain. Misalnya seperti jalan kaki, kemudian lompat tali, kemudian lomba lari, kemudian ular naga, kemudian tapak gunung, kemudian balap karung. Nah, setelah kita melakukan permainan tersebut, tentu hati kita menjadi riang gembira. Selain itu, badan pun akan menjadi sehat. Anak-anak, sekarang cobalah kalian tirukan pengucapan atau pelafalan permainan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah yang pertama, ular naga. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, jalan kaki. Yang keempat, sepak bola. Yang kelima, lomba lari. Seperti itu ya anak-anak.
cobalah kalian praktikkan di rumah bersama kedua orang tuamu. Anak-anak, pada sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain permainan lompat tali. Setelah Siti puas bermain, Siti pulang ke rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Siti melepaskan sandalnya. Siti meletakkan sandalnya pada rak sepatu. Kemudian Siti masuk ke dalam rumah. Siti kemudian mencuci tangan dan membersihkan diri. Anak-anak, seperti halnya Siti, kalian juga harus mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Siti. Setelah kalian selesai bermain, kalian harus mencuci tangan dan membersihkan diri kalian masing-masing agar badan kita selalu sehat. Anak-anak, dalam bermain tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, dalam bermain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan selama permainan. Hal-hal yang boleh dilakukan selama kita melakukan permainan adalah misalnya dengan yang pertama, berbaris sebelum kita olahraga. Yang kedua, mengantri apabila bergiliran. Yang ketiga, kita harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Kemudian, ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama permainan. Yang pertama adalah berlaku kasar kepada teman. Kemudian yang kedua, kita bersikap marah apabila kita kalah. Yang ketiga, kita tidak boleh curang selama permainan tersebut. Begitu ya anak-anak, kita harus selalu menerapkan aturan-aturan tersebut apabila kita sedang bermain bersama teman, agar permainan berjalan lancar dan semua kembali ceria setelah bermain. Marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Udin, Edo, dan Beni sedang berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni sedang bersiap-siap. Kemudian Siti meniup peluit, tanda lomba lari dimulai. Prit, 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 begitulah bunyinya. Edo, Udin, dan Beni berlari dengan kencang. Anak-anak, dari bacaan yang sudah Bu Resti bacakan, apakah bunyi peluit yang kalian dengar masuk dalam kategori bunyi alam ataukah bunyi buatan? Benar, bunyi peluit merupakan bunyi buatan. Lalu, adakah contoh lain bunyi buatan? Benar sekali, contoh lainnya adalah bunyi tepuk tangan, yaitu dengan prok, prok, prok. Kemudian bunyi bel sepeda, yaitu kring, kring, kring. Kemudian bunyi mengetuk pintu, yaitu tok, tok, tok. Seperti itu ya anak-anak. Lalu adakah bunyi alam yang bisa kita dengarkan? Benar, bunyi alam biasanya contohnya adalah suara angin yang sedang bertiup, yaitu hus, hus, hus. Kemudian suara ombak yang sedang bergulung-gulung, yaitu biur, biur, biur. Atau suara rintik hujan, yaitu tik, tik, tik. Seperti itu ya anak-anak. Bisakah kalian membedakan mana bunyi alam dan bunyi buatan? Tentu bisa, karena Bu Resti sudah banyak memberikan contoh untuk kalian semua. Sekarang kalian harus menemukan bunyi alam dan buatan yang ada di sekitar rumahmu. Ceritakanlah, kemudian kirimkanlah kepada guru kelasmu masing-masing.
Demikianlah materi pembelajaran yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini. Semoga materi yang sudah Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menantikan video pembelajaran kedua pada video selanjutnya. Anak-anak, kalian tetap harus semangat belajar di rumah dan berdoalah agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di kelas. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.